Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Meski pernah menuai kecaman atas perannya sebagai konseptor Dwi Fungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi, jasa besar beliau tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa Orde Baru. Dwi Fungsi ABRI akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Dwi Fungsi ABRI dianggap sebagai legalitas tentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia, sehingga memunculkan pemerintahan otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari IMSB atau SMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian beliau tertarik masuk Akademi Militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan 1946 sampai 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952 dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru. Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September. Namun yang menjadi korban adalah putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas lalu menyibukkan diri menulis memoir sampai pertengahan 1986. 5 dari 7 jilid memoir perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoirnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orde Lama. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoir berjudul Masa Kebangkitan Orde Baru dan Masa Purnawirawan, Pokok-pokok gerilya, kemudian TNI dan sekitar Perang Kemerdekaan, 11 jilid. Jenderal Besar Nasution menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 07.30 WIB, tanggal 9 September tahun 2000. Pada bulan yang sama, ia masuk daftar PKI untuk dibunuh.
Jenderal yang merupakan salah satu dari 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini sedari kecil hidup sederhana dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Teku Umar, Jakarta tetap tampak kusam hingga kini tak pernah direnovasi. Pendidikan. Yang pertama HIS Yogyakarta 1932, kemudian HIK Yogyakarta 1935, AMS Bagian B Jakarta 1938, Akademi Militer Bandung 1942, Dr. HC dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan Ilmu Ketenagaran 1962, Universitas Pajajaran Bandung Ilmu Politik 1962, Universitas Andalas Padang Ilmu Negara 1962, dan Universitas Mindanao Filipina 1971. Karir. Yang pertama itu sebagai guru di Bengkulu 1938, guru di Palembang 1939, pegawai Kota Praja Bandung 1943, dan Divisi 3 TKR atau TRI Bandung 1945, Divisi 1 Siliwangi Bandung 1946, Wakil Panglima Besar Kepala Staf Operasi MBAP Yogyakarta 1948, Panglima Komando Jawa 1948, KSAD 1949 dan 1955, Ketua Gabungan Kepala Staf 1955, Menteri Keamanan Nasional Menko Polkam 1959, Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi 1962, dan Ketua MPRS 1966. Penghargaan. Pada tahun 1997 dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Demikian biografi Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution.